Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 23 Januari 2023. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang juga anggota dari Sosieta Santa Clara. Beliau adalah Oma Fang. Hai. Selamat pagi Oma Fang. Pagi juga. Apa kabar hari ini? Baik semuanya. Ya, luar biasa. semuanya menjadi baru ya, semangat baru ya, sukacita ya, karena kita berada di tahun yang baru. Tentunya harapannya juga yang baru ya, sehat, semangat, penuh berkah. terus ya sering kumpul-kumpul dengan oma-oma, dengan opa-opa ya. Di Sosieta Santa Clara ya, biar tetap awet muda. Iya. Nih Oma, sebagai orang Katolik nih, hari ini kita memperingati salah satu orang kudus nih Oma, Santo Ildefonsus ya Oma ya. Kita akan ngobrol tentang itu, tokoh tersebut Santo Ildefonsus ya. Beliau dikenal sebagai seorang uskup dan juga pengaku iman ya Oma ya. Untuk mengobati rasa penasarannya Neneng nih, gimana kisah kehidupan awal beliau nih, Santo Ildefonsus? Silahkan Oma, ceritakan. Santo Ildefonsus itu lahir di Toledo, Spanyol pada tanggal 8 Desember 607. Ya, berasal dari keluarga bangsawan kerajaan Vigyos. Berarti orang yang kaya ya, berkecukupan ya. Lanjut Ma. Ya, seorang pemuda yang turunan bangsawan kaya raya, di mana kehidupannya selalu bersenang-senang bersama teman-temannya. Sampai kemudian Tuhan sendiri mempunyai rencana atas dirinya dengan rahmat. Boleh dikatakan panggilan ya, panggilan iman ya. Gimana itu Oma ceritanya? Atas rahmatnya Ildefonsus merubah cara hidupnya dan meninggalkan kefanaan duniawinya, lalu menjadi pengikut Kristus. Dengan cara masuk biara ya pada Oma ya. usia yang masih muda, di mana dia dididik oleh oleh pamannya yang pada waktu itu menjabat sebagai uskup agung di Toledo juga, yang bernama Santo Eugenius. Lalu pada tahun 632 Ildefonsus memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Ia mengajukan permohonannya kepada pimpinan biara masuk di biara Agali. Kemudian diterima di sana ya Oma ya. Ya, betul. Sejak itu ia mulai menjalani kehidupannya dengan cara yang baru, meninggalkan cara lamanya ya, dengan mendekatkan pada Tuhan. Pada tahun 650 Ildefonsus terpilih menjadi abbas biara Santo Cosmos dan Damianus. Berarti kan berpindah biara ya, tadi dari biara Agali ke biara Santo Cosmas dan Damianus ya, bahkan langsung terpilih menjadi pemimpin biara ya Oma ya. Karena di situ beliau juga terkenal sebagai seorang yang saleh ya, diceritakan seorang yang saleh, berbudaya, juga energi itu apa artinya ya, selalu bersemangat mungkin ya Oma ya. Terus cara berbicaranya juga menarik, terus juga rupanya seorang penulis yang sangat efektif ya Oma ya. Berbicara seorang penulis yang efektif itu berarti ada suatu karya yang beliau tulis nih Oma nih. Apa nih bukunya yang dia tulis? Ildefonsus menulis buku Mariologi yang menjelaskan tentang keperawanan Bunda Maria sebagai Bunda Allah demi melawan ajaran-ajaran sesat. Oh iya, berarti luar biasa ya karyanya sebagai seorang penulis ya. Makanya dia disebut seorang penulis yang sangat efektif, berarti dia selalu berkarya ya. Kemudian dia diceritakan juga menjadi seorang uskup. Ya, menjadi seorang dari pamannya yang saat itu
pada tahun 657 pamannya meninggal dunia. Langsung menggantikan pamannya itu. Ceritanya bagaimana itu Oma? Lanjut Oma. Digantikan kemudian langsung dia kembali ke Toledo dan menerima tugas baru sebagai uskup. Terus ketika jadi uskup itu ada karya pelayanan yang beliau lakukan apa tidak di sebagai uskup? Ya dia melakukan terus devosinya, mendalami kepada Bunda Maria, menjembarluaskan menjadi devosi seluruh umatnya. Kemudian Uskup Ildefonsus disebut sebagai tokoh yang memariskan iman Katolik Marianis kepada bangsa Liberia, yang kemudian menyebarkan ke seluruh dunia ya ajaran tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Desember 665 saat tengah dia memimpin misa hari raya Maria menerima kabar sukacita, dia mendapatkan penampakan Bunda Maria. Wah, luar biasa ya. Merinding sampai Oma. Beneran. Ya, karena ternyata orang yang tekun berdevosi kepada Bunda Maria itu ya. Ternyata kalau memohon benar-benar kepada Tuhan, jadi bersama Bunda Maria benar-benar minta tolong memohon ya, akan dikabulkan ya. Iya, betul. Bahkan menampakkan diri kepadanya ya. Terus apalagi itu anugerah atau mujizat dengan kehadiran Bunda Maria itu apa yang dengan pengabdian Ildefonsus memuji Bunda, dia menghadiahkan sebuah kasula yang sangat indah kepada sang uskup. Banyak pelukis Spanyol yang mengabdikan kejadian ini dalam karya mereka. Kemudian akhir hidup beliau seperti apa, Oma? Ya, meninggal pada tahun 667 dan dimakamkan di basilika yang dibangunnya. Oh, berarti basilika itu didirikannya, kemudian pas waktu meninggal beliau dikuburkan di sana, dimakamkan di sana, nggih. Kemudian karena adanya invasi Arab, jenazahnya dipindahkan ke Samora, di Kastil. Ildefonsus lalu dihubungkan namanya dengan nama Perawan Maria yang terberkati. Wah, luar biasa ya kisah dari Santo Ildefonsus ya. Ada beberapa poin nih yang kita harus teladani nih Oma. Yang pertama adalah kita harus rajin berdevosi kepada Bunda Maria ya, terutama kalau bulan-bulan Maria, bulan Mei dan Oktober ya. Jadi dia rajin berdoa, terus apa lagi yang kesalehannya, dia juga rendah hati pula juga ya, dan selalu bersemangat untuk mewartakan ajaran Tuhan ya, selalu bersemangat beliau. Wah, luar biasa ya kisah dari Santo Ildefonsus ya. Baik, terima kasih Oma Fang atas kebersamaannya hari ini di acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kita siapkan hati untuk bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Ildefonsus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.